Bagaimana bagaimana dalam satu proses konflik naik satu tahapan berikutnya ada pasti pemicu-pemicunya. Sorry. Begitupun untuk deeskalasi pasti harus ada upaya-upaya. Yang pertama misalnya seringkali dalam banyak kasus level konflik itu dimulai dari sebenarnya membahas bersama, membahas bagaimana mengatasi solve satu problem ya. Nah, untuk solve satu problem itu kan pasti ada perbedaan ide, perbedaan cara, preferensi, bahkan juga mungkin ego-ego sektoral gitu. Aku pengennya gini-gini, oh aku punya ini nih gitu. Oh kita pengen kerja sama-sama ini tapi ini nggak mau karena pengennya ini. Itu pasti terjadi. Nah, seringkali penyebabnya adalah itu information sharing and collaboration. Jadi terputusnya informasi dan juga kesempatan kolaborasi itu jadi membuat problem solvingnya jadi terhambat atau language ya. Nah, language yang open dan fact based harusnya kan gitu, tapi penghambatnya berarti apa namanya diskusi yang nggak open, jadi kayak cuma berbasis subjektif aja. Oh, kita pengennya kayak gini, preferensinya gini karena ya udah kita pengennya gitu aja. Itu kan toxic ya. Nah, itu mulai dari diskusi kayak gitu. Akhirnya muncul disagreement yang saling menutup diri tadi. Yang satu tetap kekeh pengen ini, akhirnya membuat personal protection ya. Wah, pokoknya aku ora gelem urusan apa-apa karo kayak aku melaku dewe gitu. Dan kalau boleh jujur ya, saya mengalami banyak fase di BEM yang saya pimpin setahun lalu, problem-problem seperti itu, apalagi dengan berbagai dinamika eksternalnya juga ya. Dan bagi saya, nanti ada tahapan-tahapan bagaimana mengelolanya sebenarnya. Tapi personal protection ini, ya menurutku kalau untuk level mahasiswa, karena kita masih labil-labil juga, itu pasti terjadi dan kadang perlu untuk di-pause dulu, dibiarkan ya. Jadi tidak langsung dipaksa untuk, ya udah, harus collaborate gitu ya. Dan personal protection ini berarti juga harus dicegah dengan bagaimana membuat sistemnya itu tidak tersekat-sekat dari awal. Nanti kita akan bicara soal bagaimana membangun sistem yang bisa mencegah, meminimalisasi potensi konflik. Language is guarded on open to interpretation ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa ada akhirnya muncul salah menyalahkan, jelek menjelekkan, subjektif tadi. Nah, level 3-nya adalah kontestasi. Nah, ini kalau udah keren-kerenan, kompetisi itu bagus ya. Tapi kalau kompetisi dalam organisasi terus malah nggak sesuai sama tujuan, nggak sesuai sama arah gerak, itu juga bahaya. Jadi mengincarnya adalah winning over resolving. Alih-alih mencapai tujuan, solve satu problem, tapi malah winning-winningan. Oh, kita bikin ini, bikin ini. Itu terjadi kurang lebih ya pada tengah tahun lalu di kabinet yang saya pimpin juga, dalam masa-masa yang kurang stabil itu. Nah, akhirnya salah satu keputusan saya adalah tetap harus berpihak sebagai yang netral ya, sebagai adil, adjudicator ya. Saya berkontribusi sama yang lain, sama yang satu pihak. Akhirnya memang satu pihak harus direlakan ya. Ya bahasanya kalau dalam BEM ya harus diputihkan ya. Tapi itu adalah satu bentuk resolusi yang saya ambil. Nah, crusade ini apa sih ya? Perang ya intinya ya, perang. Perpecahan ya. Jadi kalau udah kontestasi, perpecahan, yang satu maunya yang mau tetap egonya aja, dan perbedaan pendapat tadi dipandang sebagai satu ideological ya. Jadi, wah, gara-gara ini nggak diambil, organisasi kita jadi runtuh misalnya. Itu tahap ideologi itu. Karena udah benar-benar merasa yang paling benar tuh. Akhirnya bisa jadi level 5-nya jangan sampai terjadi adalah destroy the other ya. Itu udah sampai jelek-jelekin, jatuh-jatuhin ya. World war itu ya bisa dengan perang-perang politis yang sering terjadi dalam BEM. Dan menurut saya membawa terlalu banyak office politik dalam internal organisasi itu nggak baik aja. Bolehlah kalau bicara BEM itu sebagai organisasi politik ya, pemilihannya, gerak-gerak sosial kebijakan sosial politiknya. Tapi kalau dalam organisasi, buatlah satu sistem yang tetap base-nya adalah manajerial, well manage ya, well manage. Nah, termasuk dalam memanage konflik ini, kita paham ya, jadi ada eskalasinya. Bagaimana mendeeskalasi itu sebenarnya yang lebih susah ya, karena seringkali kita mendeeskalasi dari tahapan yang udah tahap level kontes atau level crusade ini kan udah benar-benar separated ya, udah dua kubu yang berbeda. Nah, maka kalau saya sih untuk level BEM yang setahun berjalan, dan setahun itu kan cepat ya bagi saya. Nah, maka seorang leader juga harus kadang tega-tegaan. Tega-tegaan tetap dengan komunikasi yang baik. Karena kalau effortnya terlalu banyak untuk manage orang di level-level udah kayak gini, udah toksiknya level 3, level 4, dan sebagainya, itu agak perlu effort juga. Nah, jadi nanti kita bicara ya, bagaimana tega-tegaan tadi tetap dilakukan dengan baik, tapi kita mengenali dulu level of konfliknya seperti ini kurang lebih. Next slide ya. Teori selanjutnya,
Saya ingin sedikit sharing teori-teori dulu biar teman-teman paling nggak kenal ya. Saya juga bukan expert tentu saja. Apa yang saya bicarakan pengalaman, tapi basisnya ini kurang lebih. Nah, kalau di slide kali ini, itu lebih pada me, mendiagnosis apa sih tanda-tanda dysfunctions dalam tim yang lagi-lagi disebabkan oleh konflik yang tidak terdeteksi dan tidak terkelola dengan baik. Nah, Patrick Leone ini membuat 5 tahapan tadi ya, tentu saja dari yang bawah ke atas ya. Yang bawah, uh, yang pertama adalah tentang absence of trust ya, ketiadaan kepercayaan satu sama lain gitu. Tidak terbuka. Ya mungkin awalnya absence of trust ini gara-gara sebenarnya mindset dulu aja. Dia dengar dari siapa. Jadi kalian kalau ini ya, kalau udah dalam satu organisasi, apalagi satu divisi, kalau dengar apapun ya, isu-isu apapun tentang orang yang, apalagi pemimpinnya, ya itu saling meng-cross check lah ya. Tabayun ya. Jangan langsung suuzon itu nggak baik. Nah, yang kedua ternyata ketidakberanian untuk berkonflik atau beradu pandangan gara-gara nggak terbuka tadi ya, itu juga tanda-tanda dari dysfunction of team, tanda-tanda dari organisasi yang toksik. Ini menarik loh. Jadi kita kan bicara kenapa sih konflik ini urgent untuk dibahas dan urgent untuk bahkan diadakan dan dikelola di satu organisasi, karena di level keduanya ini fear of conflict. Kalau kalian merasa organisasi kalian baik-baik saja, artinya juga perlu mengecek diri ya. Ini benar nggak nih organisasi ya? Kalau kalian merasa organisasi kulturnya terlalu Jawani, tahu ya Jawani ya, ya tadi nerimo-nerimo aja, oh harus top down apa sih, sangat manut ketuanya, nggak ada diskusi, itu juga bahaya. Nah akhirnya menimbulkan lack of commitment. Without passionate debate, akhirnya team membersnya nggak komit nih dan maintain agreement during meetings. Ya gitu, pokoknya um, ya seringkali tidak menemukan kata sepakat yang benar-benar dari hatinya para anggota. Nah itu komitmennya jadi sepakat aja, tapi komitmen untuk menjalankannya juga jadi kurang, jadi lag gitu. Nah avoidance of accountability, akhirnya di tahap yang keempat ini udah toxic banget sih menurutku ya. Jadi organisasi ya udah jalan-jalan aja, tapi tidak terkontrol, tidak accountable, tidak terbuka. Ketua atau pemimpinnya ngapain aja, ya nggak ada yang tahu. Orang-orang di dalamnya juga tidak terevaluasi, yang dipimpin nggak terukur nih, mereka berkembang dalam hal apa, mereka melakukan hal apa saja. Dan seringkali terjadi adalah pembagian kerjanya juga jadi nggak optimal ya, yang satu ngerjain banyak banget, yang satu hilang-hilangan nggak diurus gitu. Nah ini gara-gara bawah-bawahnya udah toxic ya. Yang kelima adalah akhirnya resultnya tidak tercapai, tidak punya atensi terhadap apa goals kita, apa target-target yang harus dicapai. Nah, ini gambaran ya. Saya pikir organisasi teman-teman ya BEM Undip tidak mungkin lah, dan jangan sampai mengalami toxic level yang parah ya. Nah, tapi yang mungkin yang saya alami juga sering terjadi adalah sebenarnya level 1 sama level 2. Kita sadar atau tidak sadar ya. Nah, dan saya akui ya, saya misalnya mengalami beberapa fase di mana saya tetap harus otoriter. Jadi, ini untuk pembenaran Mas Hanif Fatah sebagai Prisma, nggak apa-apa sekali otoriter ya. Tapi lagi-lagi saya bilang itu beberapa fase. Beberapa fase bukannya saya takut berkonflik, bukannya saya menghindari proses argumentasi, tapi saya bilang ke teman-teman bahwa pada tataran tertentu, jadi layering of control ya, layering of priority maksudnya. Nah, prioritas isu seperti ini kita silakan. Ini harus semuanya terlibat dalam membuat gagasan, kita debate bareng-bareng, saling ngecek gitu ya. Tapi pada tataran seperti ini, tolonglah berikan saya otoritas, tapi saya juga akan bertanggung jawab atas apapun resikonya. Nah, jadi sebagai seorang leaders mungkin pada kebutuhan tertentu perlu mengambil sikap yang lebih otoriter, bicaralah terhadap orang yang dipimpin ya. Dengan urgensi apa, dengan tanggung jawab seperti apa. Dan saya melakukan itu benar-benar sampai kayak gini. Kalau emang ini ada risikonya, ya kalian nggak usah tanggung jawab lah. Maksudnya, kalian kalau ditanya orang-orang ini Khalid ngapain kayak gini. Nah, pada keputusan yang seperti ini, bilang aja, tanya ke Khalid langsung. Jadi, itu satu komitmen saya. Lagi-lagi bukan untuk menghindari konflik, tapi kadang-kala emang perlu kok. Jadi, emang ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak saklek ya. Silakan nanti diterapkan sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai seorang leaders. Kan kalian capek ya kalau tiap hari juga, wah apa-apa misalnya harus tanya anggotanya. Emang sebaiknya seperti itu, tapi nanti kalian akan bisa lama-kelamaan menyesuaikan itu juga. Next slide coba. Nah, tadi kita udah bahas why is it urgent, karena salah satunya kalau nggak ada konflik, itu jadi satu indikator organisasi kita toxic loh. Nah,
tentu saja konflik kalau dibiarkan, kenapa ini penting untuk dibahas manajemen konflik ini? Karena kalau dibiarkan, diabaikan bahkan ya, tentu saja yang pertama secara mudah kita bisa bayangkan akhirnya timnya ini jadi kehilangan fokus terhadap goals ya, karena fokusnya ada di konflik, competing gitu ya, jelek-jelekin satu sama lain, akhirnya ya kerjanya sendiri-sendiri tapi gak searah nih sama goals yang udah disepakati bersama. Yang kedua, winning actually any other goals of the group ya. Apa nih artinya? Kalau ada yang tahu artinya ini aja ya. Pokoknya intinya adalah saling memenangkan satu sama lain untuk berkompetisi justru di dalam ya. Dan ini gak baik tentu aja. Judgment antar satu sama lain yang membuat distorsi atau gangguan dalam satu organisasi. Lack of cooperation itu juga bahaya. Padahal satu divisi dengan divisi lain pasti membutuhkan. Nah, ini juga penting ya. Selain seorang pemimpin divisi seperti teman-teman ini punya pandangan bagaimana mengelola konflik di internalnya, kadangkala ya, yang saya sering uh, alami juga dulu, konflik antar divisi. Konfliknya mungkin nggak kelihatan, tapi kan karena porsinya berbeda-beda, ada yang merasa, oh ini divisi gue kerja terus gitu ya. Yang lain nggak pernah kerja atau kerjanya hore-hore doang. Itu selalu terjadi, apalagi tataran BEM yang pengelolanya besar ya. Coba saya tanya tadi, misalnya siapa yang Axpro gitu ya. Ada Axpro gitu ya. Dengan yang Ekraf tadi Mbak Keisha ya. Itu kan pasti kerjanya sangat kontras ya. Iya, Mbak? Kalian nggak tahu ngerasanya gimana. Nah, tapi berarti baik tanggung jawab seorang pemimpin yang lebih di atasnya, Korbit maupun Presmanya, maupun tanggung jawab diri kita masing-masing yang berada di posisi itu untuk lebih open mind aja, open mind bahwa positive thinking lah, bahwa semua punya porsinya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan lack of cooperation. Saya punya satu eksperimen yang menarik ya, nanti kita bahas konsepnya di slide selanjutnya, bahwa gimana pun caranya, yang saya terapkan adalah semua divisi, semua bidang itu harus terkoneksi dalam kegiatan sesepele apapun. Kalau bisa sih kegiatannya yang tetap ada outputnya. Misalnya bagaimana Ekraf yang sehore-hore itu, tapi saya dorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman pergerakan dengan narasi bahwa oh Ekraf juga membantu mendorong sustainability ekonomi misalnya kerakyatan gitu. Mungkin nggak jadi amat ya, maksudnya agak fail ya karena orang-orangnya nggak cocok. Tapi saya pengen membuka batas dan tabir itu aja yang selama ini seakan-akan beda-bedakan. Nah ini perlu dieksperimen. Terakhir, losing member, lack of motivation. Nah ini tentu saja kalau konfliknya berlarut-larut nggak ditangani dengan baik, orang-orang di dalamnya juga jadi demot, malas gitu ya. Dan saya sempat mengalami ini banyak, tapi akhirnya setidaknya yang bisa masih setelah konfliknya bisa diatasi, overcome, orang-orang yang masih bisa diajak ya kita ajak. Tapi orang-orang yang mungkin ternodai apa ya, bukan ternodai, tercuci otak dan udah demot banget dengan konfliknya, ya udah gak usah kita paksakan. Artinya itu konsekuensi juga dalam kegagalan saya dalam beberapa bulan sebelumnya itu. Nah, ketika ini well handled, bisa kita atasi dengan baik, tentu saja akan justru menimbulkan high energy, motivasi yang lebih dalam organisasi, fokus task juga ya. Apa kerja-kerja yang bisa dilakukan uh, dengan strategi setelah konflik, kemudian cohesiveness dalam group discussion of issues. Nah, kalau saya boleh cerita dikit, saya membagi ada dua fase, satu semester sama semester kedua dalam kepengurusan BEM saya tahun 2022, dan saya merasa fase well handled, dan akhirnya kita fokus pada apa yang kita tuju, karena udah semester kedua juga, dan kita akhirnya lebih memilah-milah mana konflik atau input-input yang emang perlu kita olah, mana yang perlu kita abaikan aja, itu ya baru di semester kedua. Sebelumnya kita masih sangat takut ya, oh ada goreng-gorengan isu ini gitu ya, oh ada narasi-narasi BMKM dibubarkan dan sebagainya. Awalnya kita ini ya cukup overthinking ya, tapi akhirnya kita bisa membeda-bedakan, dan ini penting ya. Ini proses pembelajaran yang saya alami juga, mana yang ternyata harus diabaikan dan mana konflik-konflik yang bisa kita handle dan menimbulkan high energy. Ya bisa saya katakan semester kedua itu akhirnya saya lebih fluid, audiensi ke berbagai stakeholder, terlibat dalam beberapa koalisi-koalisi gerakan sipil, ya sempat masuk TV juga salah satu. Itu salah satu pencapaian yang dicapai bersama, tapi juga bentuk dari fokus kita. Oke, kita ngejar ngawal isu ini masuk TV. Itu kan boleh-boleh aja ya, sebagai satu bentuk uh, corong gerakan. Next slide coba. Itu ya. Jadi konflik manajemen pentingnya seperti itu. Nah, tentu untuk bisa mengelola dengan baik, kita juga idealnya mengetahui apa faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga kita bisa mengurai mulai dari akar masalahnya. Misalnya, paling dasar yang pertama tentu aja lack of communication, entah
karena malas nge-WA gitu ya, entah karena HP-nya sering lowbat gitu ya. Atau kalau dulu ketika pandemi ya saya merasakan betul organisasi juga kita agak perlu beradaptasi, beberapa mungkin juga ke pending karena komunikasinya pasti terhambat. Jadi komunikasi yang kurang baik, yang terhambat, entah karena faktor-faktor apapun ya, itu pasti mengaruhi organisasi, konfliknya pasti jauh lebih besar, dan organisasinya juga jadi mandek, kurang berkembang. Jadi atasilah dengan cara apapun ya. Teknologi saya kira sangat membantu komunikasi kita. Rapat kan sekarang nggak mesti dengan lama, bisa dengan Zoom dan sebagainya. Nah, yang kedua, bisa jadi juga karena unclear dan unbalanced responsibilities. Tadi yang saya sebut ya, bahwa wajar aja kalau kita merasa pembagian porsi atau pembagian arahannya tidak clear, atau kita merasa suzon bahwa divisi lain tidak sama dengan beban kita, pasti menimbulkan rasan-rasan yang akhirnya berujung konflik. Nah, bagaimana? Dan itu pasti berbeda. Nah, tapi bagaimana membuat, membingkai perbedaan itu sebagai pembagian porsi yang sebenarnya balance, ya itu tugas leadersnya lagi, tugas kita untuk saling bertenggang rasa. Intinya gitu sih ya. Ya, bisa juga diatasi sebenarnya dengan sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol, berbagi pandangan, sharing problem, saling sambat. Itu juga berpengaruh. Ya kalian sering-sering ke sekre lah sebagai ini kan leaders-leaders menteri, apa namanya ya, PH-PH kementerian. Saya dulu mewajibkan ya tiap tiap kementerian itu, pokoknya menteri ya, terutama menteri dan PH kementerian itu, kalau saya nggak lihat sepekan sekali di sekre, ya ya saya panggil, saya telepon aja. Nah, dan mereka ke sekre itu kadang gabut aja, mampir habis kuliah. Tapi kan mereka bertemu dengan orang lain, yang kementerian lain, menterinya yang lain, harus ngobrol dong ya. Masa diem-dieman aja. Nah, di ngobrol itulah saya ingin ada satu tukar perspektif yang cair sehingga mereka bisa saling memahami juga. Ya, kadang keempat juga uncontrolled emotion ya. Uncontrolled emotion ini sesimpel lagi capek, karena itu juga berpengaruh ya. Nah, sehingga ber, um, mengelola ya, dan melatih orang-orang yang kita pimpin juga biar gak gampang nesu kan gitu ya. Mereka lebih bisa tadilah menerima masukan-masukan itu tidak tersulut emosinya. Ini juga tantangannya. Personalities difference ya terakhir. Perbedaan karakter orang-orang pasti akan memengaruhi pola komunikasi, pola penerimaan satu sama lain. Nah, kalau di TOR saya lihat panitia juga mengharapkan apa sih yang harus dilakukan untuk mengelola perbedaan-perbedaan ini. Nanti kita akan bicara di build the system selanjutnya. Tapi sebenarnya memang sih ini satu hal yang ini loh. Karena satu hal yang apa namanya kayaknya berpengaruh terhadap hal lainnya juga. Ini menarik. Ini jadi satu proses belajar. Kalau di BEM itu kan difference banget ya. Baik secara latar belakang personal maupun fakultasnya juga berbeda-beda. Ya, porsi kesibukan, pola pikir dan sebagainya berbeda-beda. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Saya berpesan ini fase pendewasaan yang worth it dan juga menantang. Saya sendiri belum bisa memperlakukan mentrik secara tepat biasanya personal-personal berbeda-beda ini. Nah, tinggal ya pintar-pintarnya ini aja. Nanti menempatkan orang pada porsi-porsi yang proporsional, porsi-porsi yang kira-kira cocok dengan dia itu juga seni. Nah, next slide coba. Kita lanjut nih. Nah, at least tadi kalau kita memahami causality-nya, apa namanya, faktor-faktornya, at least kita juga bisa lebih menyasar dengan tepat ketika ada konflik. Oh, ini kita assess dulu nih, apa nih penyebabnya kira-kira. Oh, kalau yang satu ini berarti treatmentnya kurang lebih, ya udah fokus ke yang itu aja. Jadi nggak perlu pusing ya. Atau kalau misalnya ada orang yang kayaknya, oh kayaknya dia ini terus ya, aktif mengkritik terus gitu ya. Kayaknya kalau ngomong kayak marah ya, jangan jangan baper juga ya. Mungkin dia memang punya personality yang berbeda kan seperti itu. Santai ya jadi ya. Nah, conflict handling styles. Ini aku mengenalkan secara sekilas saja karena penjabarannya sebenarnya agak panjang nih untuk yang apa namanya grafik ini. Nah, styles ini tentu saja tidak ada yang sepenuhnya baik, tidak ada yang sepenuhnya buruk juga. Karena lagi-lagi ini pilihan tergantung pada bagaimana diposisikan dengan situasinya. Nah, kurang lebih kita bedakan grafik apa namanya kurva X sama Y ini untuk menggambarkan semakin ke kanan itu level competitiveness-nya semakin tinggi, semakin ke atas level cooperation-nya atau kerjasama antara kita dengan lawan kita sebagai
orang lain yang berkonflik dengan kita itu semakin tinggi juga. Kurang lebih ya tadi ada avoidance, ada competition, kompromis ya, accommodation sama collaboration. Kompromis ini kita kita 50-50 lah. Kita nggak untung-untung banget, yang sana juga nggak untung-untung banget. Nah, kalau avoidance ini kita gambarkan ya udah kita menghindari aja. Dan kadang meskipun ini adalah satu apa namanya handling style yang paling low ya, paling jelek lah istilahnya. Tapi kadang kita juga perlu melakukan itu untuk konflik-konflik yang ternyata kita tahu nggak guna-guna amat dalam organisasi. Misalnya sesimpel tadi saya gambarkan konflik dari eksternal, konflik berupa isu dari eksternal yang membuat kita jadi overthinking, goyah, itu avoidance saja. Nah, ada pola sebenarnya yang lain, misalnya competition. Competition ini cooperation-nya ini rendah, jadi kita nggak mau damai sama lawan konflik kita, tapi kita kompetisi aja jalan masing-masing. Kadang kita juga perlu memunculkan ini, misalnya dalam memandang organisasi lain. Jadi kalau kita organisasi satu nih, salah satu pengelolaan konflik yang bagus menurut saya adalah juga menghadirkan musuh bersama. Ya, ini common ini ya, common knowledge ya. Jadi menghadirkan musuh bersama di luar organisasi dalam rangka meningkatkan competitiveness dalam organisasi itu juga terkadang penting selama masih dalam batasan yang nggak toksik-toksik banget ya. Dan tetap objektif. Bahwa seringkali kita menjadikan ya kalau BEM UGM ya BEM Univ lain juga. Kalian juga nggak apa-apa, BEM Undip, lihat BEM UGM, wah BEM UGM jelek kok gitu ya. Nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai satu, bukan ya apa namanya jelek dalam satu hal, tapi misalnya kalian lebih bagus dalam hal lain, nah itu jadi satu pride yang perlu kalian angkat ya untuk meningkatkan kompetitivitas kalian. Collaboration ini dianggap ya sudah yang paling baik, yang paling high ya, paling tinggi secara cooperation maupun competitiveness. Nah, kalau collaboration berarti kan kita yang mengajak, teman-teman yang mengajak, dan orang lain yang nurut dengan kita, ngikut dengan apa yang kita tawarkan. Nah, dalam berkonflik pun milikilah otak-otak yang sebaiknya mindset-mindset collaboration. Jadi resolusi dari konflik itu adalah resolusi yang kita tawarkan. Nah, ini saya belajar konsep ini tuh dalam negosiasi HI ya. Jadi konsepnya adalah kalau kita menghadapi satu dispute internasional ya, ajukan dulu proposal resolusinya. Maka negara yang mengajukan lebih matang, lebih bisa objektif dan diterima orang negara lain, itu yang dianggap menang dalam negosiasi. Dan ya, otak-otak seperti ini, pemenang-pemenang collaboration tentu saja otak-otak yang out of the box, yang bisa menghasilkan solusi lebih baik daripada orang lain. Jadi gitu ya. Anda sebagai pimpinan-pimpinan, apalagi BEM Undip, saya pikir saya dorong untuk kita punya otak yang depan, 2 langkah lebih maju daripada orang lain. Nah, atau yang terakhir accommodation. Accommodation berarti sama aja berkooperasi juga, tapi bedanya kita ngalah ya. Jadi intinya kita ngikut sama maunya orang lain. Kadang itu perlu, kadang itu juga akan lebih baik. Artinya kan kita juga nggak effort gitu ya, nggak effort, ya udah yang penting ikut maunya aja ya. Nah, ini seringkali kita bisa terapkan dalam konflik-konflik dalam bermasyarakat misalnya. Saya kan tinggal sendiri di rumah ya, di Jogja ya. Misalnya kalau ada tetangga yang berisik ya, oh ini pohonnya itu nggak ditebang, daunnya kotorin rumah saya. Oh ya udah Pak, saya ini. Jadi ya udah itu accommodation saya, karena saya orang muda sendiri, tetangga saya orang-orang sepuh gitu ya. Mau nggak mau saya ngalah dong. Jadi silakan ya. Kalian bisa mengkontekstualisasikan konflik management dalam banyak hal yang sangat lekat dengan keseharian kalian. Silakan. Akan lebih baik tentu saja notes-nya adalah ketika bisa di level collaboration. Jadi kita berkompetisi tapi juga berkooperasi. Next slide coba. Nah, next slide-nya apa nih? Oh nih, conflict management pace ya. Apa tadi? Tadi saya sempat bilang kalau ada konflik, biar kita bisa mengelolanya dengan enak, pause dulu, pause apa yang kita lagi jalankan. Terutama dengan pihak yang sedang berkonflik ya, kita pause dulu. Kalau satu organisasi kita lagi agak slack sama ini, biar kita mengklirkannya enak, daripada sambil kerja terus malah terdistraksi ya. Hit the pause button dulu, terus eliminate unnecessary escalation-nya. Ya bahasanya kalau mau mediasi, kalau mau ngobrol, itu ya nggak usah bawa-bawa kemarin misal nggak sengaja perang omongan gitu ya, saling jelek-jelekin. Ya udah kalau mau ngobrol ya udah nggak usah ikut yang kemarin-kemarin dulu. Kita ngobrol nih baik-baik gimana solusinya ke depan kan gitu. Uncover isu sooner ya. Lebih baik uncover isunya, lebih baik menyelesaikan masalah tentu saja lebih baik. Jadi ngobrolilah secepatnya. Ya bahkan untuk tahap mediasi ketemu aja tidak semua orang cukup dewasa ya. Maka tantangannya Anda ini sebagai seorang leader setiap divisi
seringkali dan tantangannya adalah emang harus menjadi penengah. Jadi berperanlah sebagai adjudikator ya. Pada pihak netral, ngajak ketemu, ngajak ngobrol, ditraktir, syukur-syukur ya. Dan itulah yang saya pikir baik kita sebagai adjudikatornya maupun ketika kita mengalami berkonflik dengan seseorang lain, itu yang akan melatih kita dalam praktik konflik manajemen ini. Take various perspektif ya. Jadi saya sering beberapa kali misalnya kalau saya dapat menghadapi masalah ini satu menteri dengan menteri lainnya kayaknya agak slack ya. Ya saya tanya saya tanya perspektif di luar kedua menteri itu dong. Tanya perspektif, ini masalah ini biye, ono saya tidak. Oh iya, iya. Jadi saya ngerti objectively masalah ini duduknya seperti apa faktor-faktornya, apa impact-nya misalnya. Sebelum saya dengarkan dua orang ini, karena saya tahu orang berkonflik biasanya tidak rasional. Ya maksudnya ini kan agak sangat subjektif mereka ya. Jadi perspektif yang lebih luas akan membuat kita juga lebih enak. Begitupun kalau saya lagi berkonflik ya, saya tanya apa yang menjadi masalah tentang orang yang jadi lawan berkonflik saya itu ya dari orang-orang di sekitarnya juga. Itu. Dan arranging resolution ya. Jadi buatlah resolusi-resolusi yang bisa membuat move on dari konflik itu. Bahkan lebih baik kalau bisa tadi turning the conflict into the accelerator untuk diri kita maupun buat organisasi kita. Itu ya. Pace-nya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kalian bisa baca-baca juga tentang framework crisis management kurang lebih sama ya. Jadi tahap awalnya adalah tentang penerimaan ya, acceptance, terus bla 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 bla, terus engagement. Engagement kan berarti lebih mengikat diri antar satu sama lain. Next slide coba. Nah, ini yang saya maksud ya. Bagaimana membangun sistem organisasi yang bukan bebas konflik, tapi membuat potensi konflik destruktifnya itu lebih minim. Maka saya selalu dorong dalam semua materi saya, entah temanya apapun, leadership, organisasi manajemen, dan sebagainya, bahwa sekarang itu eranya organisasi yang connected, organisasi yang fluid aja, dibuat tidak terlalu hierarkis, dibuat tidak terlalu sepandang, strict, nggak sekat-sekat satu sama lain. Dan bagaimana seorang leader juga bisa memfasilitasi kultur yang cair itu. Misalnya saya tadi bahasakan ya, saya mendorong semua divisi, bahkan dengan eksperimen-eksperimen yang kadang-kadang ngaco ya. Tapi gimana pun caranya semuanya tuh pernah merasakan experience bekerja bersama. Bahkan antar kementerian atau divisi yang mungkin nggak ada nyambungnya sama sekali. Saya namakan ya sebenarnya integrated system task force ya. Ada task force yang basisnya pengawalan isu, ada yang task force basisnya bikin event bareng, ada yang task force basisnya bikin output aja, misal output video apa. Tentu saja divisi-divisi tertentu lebih punya fleksibilitas ya, misalnya PSDM pasti masuk ke semua, administrasi masuk ke semua. Tapi gimana dengan divisi-divisi yang benar-benar tersendiri banget nih, misalnya kalau saya dulu di awal periode melihat, sosmas ya, sosial masyarakat, ini nggak generalize ya, tapi kayaknya sosmas ini punya dunia sendiri lah, anggotanya banyak, ya kerjanya, maksudnya programnya kan emang rutin ke desa-desa itu. Ini sayang nih, bagaimana mengoleksikan mindset sosmas ini, ya dengan anak-anak pergerakan juga yang mereka uh, lebih dinamis mungkin dalam membaca isu, membuat kajian, mempropaganda juga, dan bagaimana membuat kerja-kerja sosmas juga lebih terekspos ke media. Oh ya udah, lu bikin press release lah, lu ambil apa, hubungan luarnya diajak untuk bikin undang media dalam acara-acara sosmas. Ini contoh ya. Jadi bagaimana mindset tentang konflik manajemen ini juga didukung dengan sistem, dan saya juga berkali-kali presentasikan ke teman-teman PH, bahkan khusus untuk task force itu. Jadi 3 bulan sekali saya evaluate tuh. Jadi di luar rapat PH, task force ini kan terdiri dari orang-orang yang nggak cuma PH kementerian, tapi beberapa orang yang saya tunjuk, saya ketua event misalnya, dan mereka juga bisa interact, engage dengan ide-ideku ya. Jadi nggak mesti hierarkis, ini lewat menteri dulu, nggak. Saya tuh harus, pokoknya aku tuh bisa orang yang jam 2 malam saya pikir telepon siapa, ide apa gitu, saya telepon. Nah, saya pengen selain cair dalam hal struktur, tapi juga cair dalam berbagi pikiran ide. Jangan dicontoh yang jam 2 malamnya ya, tapi buatlah secair itu. Dan ini beberapa konsep yang mudah-mudahan bisa mendukung praktik teman-teman ya. Ini konsep dari McKinsey semua. Coba kalian pelajari aja sih kalau mau tertarik lebih dalam ya, tentang eranya sekarang organisasi itu juga membangun shared values ya. Shared values terdiri dari 7S ini, 7S. Structure, sistemnya, strategi, skills. Shared kan berarti bisa dipakai bareng-bareng ya. Jadi bagaimana strukturnya itu tadi ya selain ramping tapi juga bisa saling bagi-bagi ya. Gitulah intinya.
Strateginya juga saling bagi-bagi, nggak mesti divisi satu strategi sendiri, yang ini sendiri-sendiri, akhirnya tadi kompetisi di dalam gitu. Stylesnya juga saling menyesuaikan lah, misalnya style tadi ya, anak sosmas yang ke desa banget, anak pergerakan yang daki-daki banget, itu cobalah di-combine supaya barangkali bisa menghasilkan kekuatan satu sama lain. Staffnya juga bahkan dibagi, yang tadi saya sebut ya. Saya sempat menerapkan ketika masih jadi Menko kemahasiswaan itu, staff itu jangan ada staff intinya gitu. Jadi staff, jadi kira ngerti gak sih? Jadi staff kemahasiswaan itu bagi-bagi aja. Oh kalau ada event ini, oh yang belum kerja nanti kan ada tabelnya, tabel kerja. Oh kerja kerja 3 bulan ini lu di sini ya. Oke. Jadi kemahasiswaan kan kurang lebih agak senada ya. Jadi ya nggak roaming-roaming amat lah. Ya itu bekerja, cukup bekerja. Tapi kalau di BEM keseluruhan kayaknya agak susah ya. Tapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Style skills-nya juga. Jadi skill seorang yang bisa desain videographer itu kan pasti dibutuhin. Ya. Bagi-bagi aja. Gitu ya. Silakan pelajari lebih lanjut karena ini konsepnya agak agak perlu didalami dan lagi-lagi nggak perlu diterapkan langsung semua, tapi ambil aja beberapa yang kira-kira bisa jadi insight dan diterapkan dalam organisasi teman-teman. Gitu ya. Next slide coba. Kayaknya udah selesai. Oh terakhir ya, important notes-nya adalah tentu yang pertama, manage conflict sangat lekat kaitannya dengan banyak hal lain ya. Bisa kalian dalami dalam materi-materi selanjutnya, misalnya communication skills, membaca situasi nanti untuk decision making yang tepat, dan juga human resource management. Nah ini ilmu sendiri nih sebenarnya. Dan lagi-lagi knowledge tentang organisasi seperti ini seperti art ya, tidak tidak ada pakemnya dan juga sangat bergantung pada experience dan karakter individu yang ada di organisasi kalian. Yang kedua, saya mendorong dan mengajak teman-teman optimis nih bahwa belajar kayak gini sangat penting, nggak cuma di organisasi, tapi juga dalam hal apapun ya, dalam bermasyarakat, dalam berkarir besok. Dan baik selain itu juga berguna untuk membuat mental kita, kemampuan emosional skills kita juga lebih matang. Dan ini penting nih, teman-teman nggak gampang baper, nggak gampang overthinking, marah dan sebagainya. Terakhir adalah, nah ini menarik. Kalau kalian bisa udah belajar konflik manajemen dan terbiasa untuk mengolah konflik, mencegah konflik yang destruktif dan sebagainya, next levelnya bagi saya, kita bisa belajar untuk bagaimana menciptakan konflik dalam organisasi. Atau menciptakan konflik antara kita dengan orang lain. Yang tentu saja konflik itu bisa membangun. Nah ini penting, terkadang menjadi enabler-enabler seperti ini ketika organisasinya diam-diam baik. Organisasinya minim of innovation, minim of argumentation, ini juga penting. Nah, tapi saya belum belajar tentang itu dan masih terbatas referensinya. Jadi, mari kita belajar dalam pengalaman teman-teman masing-masing maupun next occasion selanjutnya mudah-mudahan. Thank you semuanya atas perhatiannya. Next slide terakhir. Oh, thank you by Muhammad Khalid. Aku berencana untuk consistently setelah sidang skripsi, insya Allah mengupload beberapa insightku tentang organisasi, pengalaman-pengalaman juga. Jadi kalau tertarik kita bisa connected di IG Mukhalid ini ya. Thank you semuanya atas attentionnya. Semoga bisa muncul diskusi-diskusi atau masukan-masukan dari teman-teman. Feel free untuk kasih feedback ya, apapun itu. Nah, aku kembalikan ke moderator ya sekali lagi. Kalau bisa banyak-banyak diskusi setelah sesi ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget nih materi yang disampaikan oleh Mas Khalid nih. Jujur Mas, saya dapat bukan beberapa sih Mas, banyak malah Mas, insight-insight baru dari Mas Khalid nih. Ternyata organisasi tanpa konflik itu merupakan organisasi yang toksik ya Mas ya. Nah, jadi konflik kan dibedakan jadi dua tadi kan Mas, yang saya tangkap di sini. Ada destruktif konflik, tapi ada juga konflik yang membangun ya Mas. Nah, kalau kita lebih keren lagi, kalau kita bisa menciptakan konflik yang membangun itu ya Mas. Oke, mungkin biar nggak berlama-lama lagi, kita buka sesi tanya jawab. Untuk mekanismenya nanti, sesi tanya jawab ini akan dibuka beberapa termin. Untuk satu termin, ada 3 penanya. Oke, dari teman-teman yang sekiranya pengen nanya nih, mumpung ada master dari masternya nih, Mas Khalid nih, bisa langsung tanyakan aja. Sedangkan untuk price-nya nanti akan saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, udah ada langsung 2 penanya nih, Mas. Dari Wanda dan juga Ismail. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Mas? Boleh dua-dua dulu misalnya, kalau masih ada waktu nanti tambah lagi gitu. Oke, udah ada 3 nih, Mas. Oke, boleh langsung dari Wanda dulu ya, untuk menyampaikan pertanyaan.
Oke, selamat siang Mas. Sebelumnya aku minta maaf kalau semisal aku nggak on cam ya karena lagi ada kendala device. Jadi tuh aku pengen nanya kayak, oh ya sebelumnya kenalin aku Wanda, aku dari Ekotif sebagai Kadif. Nah aku pengen nanya Mas, istilahnya tuh kayak gimana sih caranya kita itu istilahnya untuk mendapatkan respect dari anggota divisi sendiri yang posisinya itu eh, aku memposisikan diri aku sebagai kadif, tapi staf aku tuh ya seumuran sama aku, apa yang sekiranya perlu aku lakuin gitu, Mas. Kasih. Oke, terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Kurang lebih pertanyaannya untuk cara membangun respect gitu ya Mas. Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Mas Khalid? Tampung dulu aja ya sambil aku mikir ya. Coba. Oke, boleh selanjutnya dari Kak Ismail Habib. Boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Oke, thank you Mas Rozak. Sebenarnya suara saya clear nggak Mas? Oke, Terdengar clear ya. jelas. Sebenarnya thank you banget Mas Khalid gitu buat nyampainya yang insightful banget gitu. Jadi aku juga paham gitu mengenai konflik-konflik dan juga sebenarnya ini juga sih yang aku takutin sebenarnya dan alhamdulillah belum terjadi. Tapi aku takutin aja kalau misalnya gitu ada gitu staf aku yang nantinya nggak aktif lah atau bermasalah gitu sehingga pada akhirnya mau nggak mau dia tuh harus lepas gitu. Nah tapi yang jadi pertanyaan dan jadi konflik lagi nantinya kalau misalnya dari staff ini kan dia punya bobot kerja sendiri gitu. Nah terus bobot kerja ini otomatis aku harus serahin kepada orang lain. Nah, itu kan bisa menyebabkan ya overwork juga gitu buat rekan aku yang lainnya. Nah kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa ya Kak? Apakah cukup clear ya Kak? Sorry, agak ini ya. Mungkin bisa tambah tulisan aja di room chat ya Oke, oke. untuk ini ya. Ya, thank you, thank you. Oke, mungkin untuk sambil menunggu ya dari pertanyaan dari Kak Ismail, lanjut dari Mas Martino Christian. Boleh langsung disampaikan aja pertanyaannya. Oke, izin masuk ya, Mas Rozak dan juga Mas Halid. Di sini suaraku udah terdengar dengan jelas belum ya? Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Aku Tino dari Kadif Project Management KPSDM Undip. Di sini mau sedikit cerita, mungkin ini jadi diskusi aja gitu ya. Mungkin siapa tahu bisa relate sama teman-teman di sini bahwa di saat aku pun teman-teman di sini jadi pemimpin di divisinya masing-masing, terus ketemu anak-anak gitu, Bon. baik itu seumuran maupun nggak seumuran, di bawahnya maksudnya, kita diperhadapkan dengan ketidaksesuaian dari human resource needs yang udah kita bikin di awal sebelum penerimaan anggota. Ternyata pas udah ketemu, udah jalan bareng, itu nggak sesuai gitu. Nah, satu hal yang bikin aku resah adalah sebenarnya ya kepentingan dari masing-masing anggota ini, terlepas keanggotaan mereka di BEM Undip dan kesibukan mereka di sisi lain, gimana caranya nggak cuman munculin respect, tetapi juga loyalitas dari anggota ini ke divisi tetap dan juga ke bidangnya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya, Mas Martino tadi ya atas pertanyaan. Bagaimana selain membangun respect, tapi membangun rasa saling memiliki juga gitu ya Mas Martino. Oke, monggo Oh iya, iya. dari Mas Martino langsung dijawab. Bagus, bagus. Mantap. Kurang lebih ini ya. Saya coba yang satu sama ketiga tadi yang agak berkaitan. Tentang respect, loyalty, dan juga kesulitan. Bicara soal konsep dulu ya. Saya selalu memakai konsep ini soalnya. Saya agak menyamakan respect itu muncul juga dari trust kan ya. Kepercayaan orang yang kita pimpin terhadap leaders atau managersnya. Konsepnya sih biasanya saya pakai CRI ya, CRI. Credibility, R-nya apa ya lupa. Reliability. Pokoknya credibility, reliability, terus intimacy. I-nya adalah intimacy. Nah, simple sebenarnya. Dan ini saya juga sempat alami memimpin orang-orang yang seumuran sama. Ya selalu kan kalau di BEM ya, wakil ketuanya sama, dulu saya Mas Menko juga menteri-menterinya sama. Dan saya paham betul, tidak bisa dengan gaya-gaya instruktif ya.
oh ini harus didikte kayak gini, nggak bisa, karena mereka jauh lebih jago daripada saya dalam bidang-bidangnya masing-masing. Dan saya juga tidak punya pengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang mereka lakukan. Nah, kuncinya sebenarnya ya lakukanlah pendekatan lebih dialogis, yang lebih empowering. Bahkan somehow saya membantu langsung dalam hal-hal yang, oh kowe kesulitan apa ya, tak bantu lah, tak kancani gitu ya. Kerja-kerja menemani aja, mendengarkan sambatan, curhat, itulah sebagai teman ya. Nah, tapi kembali pada konsep tadi CRI. Yang pertama credibility. Credibility ini saya menggambarkan lebih pada pamerkanlah atau tunjukkanlah bahwa memang kita kredibel melalui portofolio kita yang objektif ya. Misalnya, tunjukkan bahwa aku tahu di posisi seberat yang kamu lakukan juga. Ngerti, tahu bahasanya. Maksudnya, tunjukkanlah bahwa kita juga punya rekam jejak yang sebenarnya kalau ketua kan biasanya lebih bagus ya, lebih dianggap mampu ya. Jadi otomatis punyalah beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi sebagai seorang leaders, seringkali ya jangan terlalu rendah diri dan cuma mau jadi pelayan dalam tanda kutip orang yang dipimpinnya, tapi ya harus pede juga bahwa kita juga pantas untuk memimpin dia. Gitu. Tunjukkanlah dengan kredibilitas tadi. R-nya itu reliability kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh ya apa? Sorry aku lupa banget ini lama nggak ini. Reliability ya kurang lebih kepercayaan juga, tapi kepercayaan yang lebih sifatnya tidak objektif banget ya. Jadi misalnya, dengan attitude kita. Kalau tadi kan dengan portofolio kita, rekam jejak kita. Dengan attitude kita, dengan kedewasaan kita yang bisa menenangkan orang-orang yang kita pimpin, dengan kematangan emosional kita. Ya kadang kalau bicara soal duka pahitnya jadi pemimpin itu ya kadang harus banyak-banyak pencitraan, jajan-jajanin itu kan reliability ya. Nah, itu Anda perlu terapkan juga mau tidak mau ya. Jadi memposisikan power kita yang lebih itu dengan attitude dan behavior kita. Nah, intimacy ini hal lain sebenarnya. Intimacy ini juga yang sebenarnya susah karena biasanya kan yang kita pimpin banyak tuh ya, 10 bahkan lebih ya. Maka intimacy ini kuncinya adalah membuat kita terkoneksi antara person kita dengan tiap orang yang kita pimpin. Dan tiap orang itu customize ya, karakternya nggak bisa disamakan. Ya cobalah berusaha untuk ketahui, untuk care terhadap apa yang jadi masalah dia, latar belakang dia seperti apa. Akhirnya kan kita nyambung ngobrol sama tiap orang tuh juga caranya masing-masing beda-beda ya. Nah itu, saya kira dengan nyambung, dengan mereka respect bahwa kita intimate sama mereka, dengan mereka respect bahwa kita punya portofolio yang juga skillful, kita menunjukkan dengan kontribusi-kontribusi kita yang membantu langsung, itu menuai respect juga. Kaitannya dengan pertanyaan ketiga tadi, apakah itu selaras dengan loyalty? Mungkin belum tentu ya, karena loyalitas itu, saya lebih sering membahasakan loyalitas itu bisa attachment to orang, bisa attachment to goal. Ngerti ya, beda ya. Attachment to orangnya bisa jadi karena ya kita karismatik, bisa jadi karena kita sebagai leaders karismatik, kita punya kontribusi yang membuat dia utang budi sama kita, bisa jadi. Tapi saya pikir kalau orang itu kurang ideal ya. Kalau attachment-nya ke orang itu kan kita pasti nanti berganti, kita nanti mati gitu ya. Tapi buatlah orang-orang itu terinspirasi atau attach terhadap goals-nya, terhadap ideologinya. Misalnya, ini keren nih, Mas Hanif Fattah nih sebagai Prisma karena di BEM-nya membuat perubahan yang seperti ini. Akhirnya orang-orang loyal dengan BEM-nya atau bahkan loyal dengan idenya. Bayangkan ya, saya pikir yang mahal dari organisasi mahasiswa itu investasi manusianya kan. Jadi bayangkan ketika tadi Pak Jokowi ya, Mas Aziz ini, Mas Aziz itu jadi ketua pemuda di kampungnya, jadi bupati di kampungnya, itu terus salah satu inspirasinya adalah ide dari Mas Hanif Fattah, jadi attach to goal-nya. Nah itu menurut saya loyalitas yang mahal, yang lebih berharga dan jangka panjang. Nah jadi tugas Anda sebagai pemimpin itu nggak mesti membuat loyal terhadap Anda, saya pikir ya. Dan kadang nggak manut, dablek itu adalah satu anugerah yang harus Anda syukuri juga. Anggap aja itu suatu pembelajaranmu atau juga mungkin karmamu ya. Mungkin Anda pernah dablek sama orang tua, jadi ya itu enjoy aja. Tapi yang perlu kita cari dan usahakan betul adalah loyalitas terhadap tujuan yang baik, goal yang baik. Itu ya, santai lah. Jadi leaders tuh nggak usah dikubukan banget. Loyalty, engagement, kalau tadi bagaimana membuat orang-orang di dalamnya bisa enak, membaur, cair. Kuncinya sebenarnya kalau ke teori yang lain ya, konsep yang lain dari McKinsey juga Anda bisa pelajari, ada quality of performance. Bagaimana performa itu terbentuk, tiga kunci juga. Yang pertama bisa jadi terbentuk
karena quality of interaction-nya ya dibangun dengan bonding-bonding gitu ya, dolan-dolan. Tapi ternyata nggak semua orang cocok dengan kayak gitu juga. Bisa dengan quality of direction-nya, berarti arahannya juga harus yang jelas. Pembagian kerjanya bagus gitu ya. Rapatnya rutin, nggak hilang-hilangan ketuanya gitu. Atau quality of renewal-nya. Renewal ini sesimpel ketika orang-orang di dalam organisasi itu merasa belajar hal yang baru, mengembangkan dirinya dalam organisasi, itu renewal. Jadi seimbangkan aja tuh 3 quality itu sehingga Anda bisa membuat orang-orang di dalam organisasi nyaman, bahkan mungkin loyal juga, dan mungkin respect terhadap Anda mudah-mudahan. Gitu ya untuk yang ketiga. Yang kedua ini, oh ini SDM terlepas tapi job desk-nya banyak, jadi terus nggak ke-handle. Nah inilah yang tadi saya kompor itu gini, ini mungkin perbedaan perspektif dari orang-orang yang pernah di posisi seperti saya, Anda juga. Lebih baik memperjuangkan output atau hasil-hasil job desk yang terlaksana sesuai dengan rencana, atau sebenarnya goal strategis dan juga sistem yang baik. Nah, dan ini nggak ada yang salah benar juga. Maksudnya melaksanakan sesuai rencana adalah amanah kan ya. Tapi bagi saya, mungkin saya punya perspektif yang agak unik ya, mungkin agak berbeda daripada orang pada umumnya, yaitu gampang nendang-nendangin orang gitu ya. Nendang itu nggak mesti saya pecat, tapi juga bisa dengan, oh ya udahlah, yang ini nggak usah diajak gitu. Oh yang ini bukan nggak usah diajak, tapi yang ini difokusin pada kerjaannya itu aja, kayaknya nggak usah diajak yang ini. Jadi saya suka melayering-layering itu, bahkan sangat suka mencampur adukan divisi-divisi dalam satu kerjaan yang baru, karena orang itu diberdayakan harus sesuai pada potnya bagi saya. Jadi dan job desk atau target-target itu sering banget saya sesuaikan. Saya suka itu karena saya berpatokan pada, oh kita punya strategic goal, job desk-nya bisa aja diubah-ubah, diganti. Bahkan kalau memang orang-orang nggak mampu melakukan itu sesuai rencana, ya diubah aja. Yang penting goal strateginya tetap tercapai. Dan yang penting sistemnya tetap berjalan sesuai dengan yang saya bisa handle. Kalau orangnya banyak tapi sistemnya out of my reach, saya nggak bisa evaluasi itu, monitor itu, saya nggak bisa terlibat di dalamnya, malah kerja sendiri, ya tadi ya, malah kerja dengan arahnya sendiri itu juga bahaya bukan suatu yang ideal bagi saya. Nah ini perspektif mungkin ya, tapi bagi saya kalau mau menerapkan yang saya bilang tadi ya, kalau toksik lepas, ya berarti otomatis juga harus menyesuaikan job desk lagi. Nggak perlu sesuai rencana awal, tapi yang penting fokus pada goal-nya. Gitu ya Mas Ismail Habib nih, bagus nih. Jadi itu my perspektif lagi-lagi. Silakan nanti dikelola sesuai dengan pengalaman dan apa yang kalian hadapi juga. Thank you. Semoga menjawab ya. Asik nih diskusinya. Oke, terima kasih banyak Mas Khalid atas jawabannya. Oke, berhubung masih ada waktu nih, tapi kita coba buka termin yang kedua ini. Cuma satu pertanyaan. Jadi ini pertanyaan terakhir nih, mumpung masih ada Mas Khalid di sini. Monggo. Oh, udah ada yang nanya nih Mas. Semangat banget nih Mas. Dari Mas Rivaldi Satya. Boleh langsung on mic saja menyampaikan. Baik, sebelumnya izin masuk Mas Rozak dan Mas Khalid. Perkenalkan, nama aku Valdi sebagai Ketua Divisi Advokasi Bidang Seni dan Olahraga. Izin bertanya dan bercerita ya Mas, di bidang aku sendiri sering banget kumpul, bahkan hampir setiap hari, yang terkadang menyebabkan beberapa anak menjadi semangat turun gitu kinerjanya. Menurut Mas Khalid, bagaimana cara mengelola semangat SDM yang baik sebagai seorang ketua divisi agar menjaga semangat anak-anak sampai akhir kepengurusan, sehingga performa kinerjanya maksimal? Dan misal, jika terdapat anak yang hilang dan semangatnya turun dalam performa kinerjanya, apakah dengan diberikan SP atau surat peringatan merupakan jalan yang terbaik dibalik sudah melakukan berbagai pendekatan? Terima kasih, Mas. Oke, makasih Mas Rivaldi atas pertanyaannya. Monggo boleh langsung dijawab Mas Khalid. Jos, siap. Seniorita, seniora. Namanya unik-unik ya, keren. Rivaldi, ya masalah yang kamu hadapi pasti tidak cuma kamu doang ya. Ini sangat common, dan satu hal yang selalu saya pahami dan juga perlu untuk teman-teman terapkan, apalagi dalam tataran yang organisasi mahasiswa. Beda halnya kalau kita mengelola organisasi yang bisnis langsung, sifatnya orang-orang kerja di dalamnya, sangat berbeda. Pertama,
pemahaman paling gampangnya adalah orang-orang di organisasi itu nggak mungkin cuma ikut satu doang ya. Apa sih ya, mereka kewajiban utamanya kuliah aja udah mumet mesti. Terus organisasi, mungkin motif masuk organisasi juga beda-beda, ada yang mau main, cari pacar mungkin atau apa. Nah, ya anak muda emang kayak gitu, labil juga, atau merasa pengen jajal ya, nyoba tantangan-tantangan baru di luar itu, ikut panitia ospek misalnya yang biasanya menguras tenaga. Apapun itu, yang pasti kalau pola pikirnya udah kayak gitu enak tuh. Lagi-lagi saya itu selalu berpikir optimis dan santai aja. Jangan menyalahkan diri teman-teman juga sebagai leaders dan jangan menganggap bahwa itu beban teman-teman untuk membuat mereka selalu engage. Ada upaya itu pasti harus. Jadi upaya-upaya dengan bonding, dengan memperbaiki kualitas leadership teman-teman, memperbaiki direction itu harus. Tapi toh kalau emang wah ini emang anaknya susah banget, dibilangin nggak mempan-mempan. Nah bisa jadi masalahnya kan bisa banyak ya, latar belakangnya mungkin karena keluarga juga, karena kesulitan apa. Saya sih selalu berpesan ya, dan juga yang saya terapkan itu koneksi kalau secara personal itu mungkin akan lebih enak, apalagi kalau masalah seperti itu muncul ya. Jadi oh kita tahu paham nih, oh masalahnya kayak gini, apa yang kita bisa bantu ya tawarkan aja tanpa perlu mungkin nyinggung-nyinggung, oh kamu nggak pernah muncul dalam rapat itu, kamu job deskmu nggak kerja ya, tapi fokus pada penyelesaian masalahnya aja dulu. Kalau emang nggak bisa bantu ya minimal support, minimal berempati. Karena lagi-lagi pandanglah pertemanan di antara kita teman-teman itu sebagai relasi jangka panjang juga toh. Siapa tahu kalau kita pernah bantu dia dalam urusan personalnya, sometimes dia jadi orang penting, kita bisa mengakses utang budi itu. Misalnya ya. Jadi pendekatannya dengan kayak gitu aja. Oh, kalau misalnya dia merasa di BEM Undip kurang tantangan Mas gitu ya. Wah, saya males yang kulturnya politik-politikan, ya udah nggak apa-apa. Malah jadilah mentor dia yang bisa memberikan advice dan dorongan-dorongan suportif ketika dia mau menapaki atau menjajaki medan experience baru. Misalnya, oh saya mau jadi pelatih ospek, mau jadi ketuanya tahun besok, ya udah jadilah mentor-mentor gitu selama dia bisa percaya dengan kita. Justru tadi kalau kita dipercaya terus sama dia jadi orang yang diminta pertimbangannya kan malah bagus tadi toh. Ya pahala jariah juga, atau di masa depan tadi bisa ditarik lagi kalau dia sukses. Jadi gitu aja sih mandangnya ya. Mungkin Mas Rivaldi. Nah lagi-lagi apakah semua harus di-treat kayak gitu? Tentu saja tidak. Tentu saja bagi orang-orang yang memang kita rasa penting banget, kita rasa memang ini bisa diprospek untuk berkarir lebih di BEM Undip ya, jaga baik-baik mereka. Jadi lagi-lagi layering lah. Sebagai seorang leader juga harus pintar-pintarnya memetakan. Oh ini orang-orang yang andalan gue banget nih, 5 orang lah. Oh ini orang-orang yang, oh ini mereka belajar aja lah. Oh ini tim hore-hore nih. Oh ini tim traktir nih, orang-orang kaya misalnya. Ya gitu-gitu aja. Oh ini orang-orang yang lost aja nggak apa-apa, yang penting mereka happy. Ya silakan ya. Yang penting happy, enjoy semuanya, bisa berkembang dan menjadikan BEM Undip sebagai kawah candra di muka kalian di masa sekarang dan yang akan datang. Gitu ya guys. Semangat semua pijar harapan. Anyway, kabinetku dulu pijar raya, jadi aku sangat merasa dekat dengan kalian pijar raya. Oke, semangat untuk setengah periode ke depannya. Thank you Mas Moderator ya udah menemani ngobrol asik kita. Mudah-mudahan next time bisa see you lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas kalian atas doa-doanya ya Mas. Oke, sama-sama pijar ya Mas kita Mas ya. Semoga kita bisa sama-sama berpijar untuk kedepannya ya Mas. Oke. Saya juga merasa terhormat sekali Mas bisa menjadi moderator Mas Khalid pada siang sampai sore hari ini ya Mas. Banyak juga insight yang sudah saya dapat, terutama tadi Mas. Saya melihat salah satu kata-kata dari Mas Khalid. Jangan pernah merasa gagal sebagai leader ya Mas. Karena leader itu juga harus legowo juga orangnya. Ya memang ada beberapa faktor yang mungkin kita bisa atur dan tidak kita atur. Nah kita coba mengusahakan yang bisa kita atur gitu ya Mas. Oke, mungkin tadi ada sedikit ya closing statement dari Mas Khalid. Apakah ingin ada closing statement lagi gitu Mas? Mungkin ke teman-teman Kadif biar nantinya pada semangat nih Mas untuk koordinasi anak-anaknya lagi biar nanti ke depannya bisa membawa pijar harapan yang lebih baik lagi. Oke, nggak ada closing sih ya, karena hubungan kita harapannya tidak close di sini saja. Tapi kalau pesan ya, mungkin pesan penting sebagai BEM Undip, saya selalu optimis BEM itu kesempatan belajarnya sangat luas, bahkan jangan cuma main di dalam kampus doang. Jadi teruslah merasa bodoh, tidak pernah merasa cukup, dan belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu ya. Keep progress buat semua ya.
Oke, keren banget nih kata-kata Mas Khalid nih. Tetaplah merasa bodoh dan terus belajar kepada siapapun. Oke, yang terakhir ini Mas, kita dari panitia ingin menyampaikan sedikit kenang-kenangan nih Mas. Nah, walaupun nggak ada close ya di sini sebenarnya Mas, nggak ada perpisahan lah, tapi kita ingin menyampaikan kenang-kenangan dulu nih ke Mas Khalid biar selalu mengenang kita atau ya selalu ingatlah sama kita. Oke, boleh dibantu dari operator untuk menunjukkan kenang-kenangannya. Oke, di sini saya mewakili dari teman-teman Bicara Harapan akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Mas Muhammad Khalid yang sudah mau menjadi pembicara kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Oke, mohon diterima ya Mas untuk sertifikatnya. Mohon maaf belum bisa menyerahkan sertifikat secara offline ya Mas, karena walaupun kita terganggu atau ya terhalangi oleh jarak dan waktu, tapi kita bisa tetap bertemu ya Mas pada siang sampai sore hari. Yoi, it's okay. Sudah sangat berarti kok pertemuan online pun. Oke, saya terima ya. Terima kasih teman-teman panitia, Mbak Tiur dan Mas Hanif Alfat. Sip. Luar biasa kesempatannya sore yang hari ini. Oke, terima kasih kembali Mas Khalid. Oke, mungkin penyerahan sertifikat ini menjadi akhir nih dari sesi pembicara di jadwal yang ketiga ini. Tapi karena ini akhir, bukan berarti ini sudah akhir ya teman-teman. Akhir dari teman-teman untuk belajar. Tapi ini merupakan awal, karena teman-teman sudah mendapatkan beberapa banyak insight dan juga beberapa ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan dari pembicara. Oke, semoga untuk kedepannya kita bisa tetap menjadi pijar harapan yang kedepannya bisa semakin berpijar lagi. Oke, mungkin saya pamit undur diri sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi